Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Kebun Teras Ana, semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak teori mengenai praktik terbaik dalam menanam sayur, dan salah satunya adalah pentingnya pemangkasan tanaman. Meskipun membiarkan kebun kita menjadi liar dan bebas bertumbuh adalah metode yang dapat diterima, namun pemangkasan adalah salah satu kunci kecil yang dapat meningkatkan hasil panen dan kesehatan tanaman. Pemangkasan adalah praktik penghilangan bagian tanaman seperti cabang, tunas, atau akar secara sengaja tanpa mempengaruhi hasil tanaman dengan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan vegetatif dan reproduksi. Untuk yang baru berkunjung, jangan lupa menekan tombol subscribe. Terima kasih. Beberapa alasan memangkas tanaman adalah: pertama, meningkatkan kesehatan dan kekuatan sehingga tanaman akan semakin kokoh. 2. Mengurangi resiko serangan hama dan penyakit pada tanaman. 3. Meningkatkan pembuahan dan pembungaan, mencegah atau memperbaiki kerusakan. Berikutnya, merangsang pertumbuhan tanaman sehingga jumlah percabangan semakin banyak. 6. Membuka akses penyinaran matahari ke seluruh tubuh tanaman. Terakhir, meningkatkan ukuran dan kualitas buah-buahan dan sayuran. Tetapi, pemangkasan yang tidak tepat dapat membahayakan kesehatan, stabilitas, penampilan tanaman, dan menyebabkan penurunan hasil tanaman, sehingga pemangkasan yang tepat sangatlah penting. Berikut adalah 4 jenis pemangkasan dan bagaimana melakukannya dengan benar pada tanaman. Pertama, pemangkasan tunas apikal. Pada prinsipnya, tunas apikal atau tunas yang tumbuh di pucuk batang tanaman atau puncak tanaman dihilangkan. Pemangkasan tunas apikal tersebut akan menyebabkan terhambatnya pertumbuhan vegetatif yang terus-menerus, yang dapat menghambat pembentukan buah dan bunga, dan tercapainya tingkat efisiensi sinar matahari oleh tanaman. Pemangkasan bagian pucuk tanaman yang hanya tumbuh pada saat masa vegetatif saja sangat penting agar pembentukan buah dan bunga serta fase generatif dapat lebih optimal. Umumnya, tanaman yang dibiarkan tumbuh meninggi begitu saja, maka unsur hara akan lebih banyak terserap untuk pertumbuhan vegetatif, atau akan terjadi persaingan antar organ generatif dan vegetatif, di mana dalam keadaan tersebut organ vegetatif akan lebih diuntungkan dan diprioritaskan untuk penyerapan unsur hara dan cahaya matahari. Saat akan melakukan pemangkasan ini, perhatikan bahwa pemangkasan dilakukan saat tanaman belum terlalu besar atau di masa awal tanam. Misalkan tanaman melon, pemangkasan pucuk dilakukan pada hari ke-45, di mana jumlah daun mencapai 30-35 helai. Dilakukan untuk menfokuskan pertumbuhan ke fase generatif, sehingga menghasilkan buah yang lebih besar dan manis. Lalu tanaman timun pada usia 25-30 hari, pemangkasan pucuk dapat dilakukan agar tanaman tidak tumbuh terlalu tinggi
dan percabangan semakin banyak sehingga timun yang dihasilkan pun berlipat. Umumnya, tanaman yang merambat akan mendapatkan keuntungan berlipat dengan melakukan potong pucuk. Misalkan kacang-kacangan, labu, semangka, dan lain sebagainya. Lalu, tanaman sudah memiliki jaringan akar yang cukup banyak. Misalkan, pemangkasan pucuk tanaman cabai dapat dilakukan saat tinggi tanaman 30 cm, di mana pada tinggi ini cabai sudah memiliki jaringan akar yang cukup banyak untuk memperkuat batang yang masih ada dan menumbuhkan kuntum baru dengan cepat. Lalu pada tanaman buah-buahan seperti durian, nangka, mangga, dan lain sebagainya, pemangkasan dapat dilakukan di masa vegetatif sebelum tanaman mulai berbunga ataupun saat tanaman sudah tumbuh besar sehingga unsur hara tidak terfokus pada pertumbuhan vegetatif. Yang terakhir, gunakan alat tajam, misalkan gunting tanaman untuk memangkas. Ini akan menghindari robeknya kulit batang yang mengakibatkan kerusakan tanaman. Sebelum memangkas tanaman, pastikan kita memakai alat pemotong yang tajam dan bersih. Lebih baik lagi jika menyiapkan larutan disinfektan untuk membersihkannya, misalkan campuran alkohol dengan air, susu cair, atau sabun pembersih lantai atau karbol yang telah diencerkan dengan air. Kedua, pemangkasan tunas lateral atau tunas yang tumbuh pada ketiak daun. Tunas lateral biasanya akan menjadi cabang, batang, dan bunga. Pada beberapa tanaman, keberadaan tunas lateral atau cabang-cabang tanaman tidak menguntungkan karena kebanyakan tidak produktif. Pemangkasan cabang akan membatasi pertumbuhan, memungkinkan sirkulasi udara dan cahaya yang lebih baik untuk meningkatkan kesehatan tanaman. Selain itu, pemangkasan cabang akan memfokuskan hasil energi fotosintesis mengalir ke pembungaan dan pembuahan. Walaupun nantinya akan tumbuh bunga dan buah pada cabang baru tersebut, tetapi keberadaannya akan meningkatkan persaingan nutrisi. Pada kondisi tersebut, tangkai bunga tidak cukup mendapat nutrisi untuk perkembangan yang mengakibatkan reproduksi tangkai tersebut terhambat atau terhentinya hingga akhirnya bunga gugur. Pemangkasan ini dapat dilakukan sepanjang masa tumbuh tanaman. Selain itu, kita dapat mengatur arah penyebaran cabang pada pohon buah yang besar. Pemangkasan juga menyebabkan pertumbuhan batang dan cabang yang lebih kuat. Contoh tanaman yang biasanya dilakukan pemangkasan tunas lateral adalah tanaman tomat. Memangkas semua tunas hisap yang muncul pada tomat dan menyisakan satu batang utama dengan satu atau dua anakan cabang saja, sehingga tanaman tomat berkembang menjadi tanaman bertangkai 2 atau 3 adalah teknik pemangkasan tomat terbaik. Ketiga, pemangkasan pemeliharaan. Pemangkasan pemeliharaan ditujukan untuk membuang bagian tanaman yang terserang hama, penyakit, atau menguning karena menua. Dedaunan atau cabang yang rusak menghabiskan energi tanaman dan lebih rentan terhadap hama dan penyakit.
jika terdapat tanda-tanda bercak daun, daun berwarna kuning atau coklat, kerusakan, atau penyakit pada dedaunan dan cabang, bagian yang terserang harus segera dibuang dan dibuang ke tempat sampah, bukan tumpukan kompos, untuk mencegah penyebaran penyakit. Selain itu, pangkas juga cabang-cabang yang saling bergesekan atau cabang yang terlalu padat untuk membuka akses bagi udara dan sinar matahari masuk mengenai semua bagian tanaman. Hindari pemangkasan saat dedaunan basah atau setelah terkena hujan untuk mencegah penyebaran penyakit. Pangkas pada jam-jam yang lebih sejuk di pagi atau sore hari, bukan pada waktu terpanas di siang hari, untuk mengurangi stres pada tanaman. Yang terakhir, pemangkasan peremajaan. Ini adalah metode pemangkasan yang paling parah. Pemangkasan peremajaan biasanya dilakukan pada tanaman tua yang terlalu besar. Walaupun cukup menakutkan, namun peremajaan tanaman sangat diperlukan untuk membuat tanaman tetap berproduksi. Pemangkasan dilakukan dengan menebang pohon, mengurangi percabangan, atau merobohkan pohon. Peremajaan ini biasanya dilakukan apabila minimum 50% tanaman sudah rusak atau sudah tua dan tidak lagi produktif. Selain pemangkasan, beberapa kegiatan juga perlu dilakukan selama aktivitas budidaya tanaman, yaitu penyiraman, pemberian pupuk, penyiangan, adalah beberapa aktivitas perawatan yang perlu dilakukan. Demikian informasi terkait 4 jenis pemangkasan pada tanaman. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.